Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku menjelaskan tentang materi ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Holis Raiden Najia, NPM 2022145000145. Kelas YB untuk matkul filsafat dan ilmu. Oke, jadi untuk topik yang pertama ini ada hakikat ontologi, yang kedua ada aliran dan objek kajian ontologi, yang ketiga ada ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada hakikat ontologi. Jadi sebelum kita mengetahui kayak ontologi itu gimana sih cara kita untuk membuktikan kalau dia itu sebagai pengembangan ilmu, jadi kita harus tahu dulu nih ontologi ini apa. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu on, sama aja kayak being, and logos sama dengan logic. Jadi ontologi adalah the theory of being co-being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Lois Okatsov dalam Elements of Philosophy mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality. Jadi dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh pemikirannya, ini contoh pemikiran dari Thales yang berpendapat bahwa air yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda, jadi asal semua hanya dari satu saja, yaitu air. Oke, selanjutnya ada karakteristik ontologi menurut Bagus, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama ada ontologi itu merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam diri sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus yang menurut bentuknya itu abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi atau potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang keempat, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, gitu. Jadi sebelum kita mengetahui ontologi ini tuh kayak ada karakteristiknya nih, kayak inti dari ontologi itu apa. Jadi kesimpulannya, dari beberapa pengertian-pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ontologi berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu on atau ontos yang artinya berada atau yang ada, logos artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batas pra-pengalaman seperti penciptaan manusia dan pasca pengalaman seperti surga dan neraka menjadi ontologi dari pengetahuan lainnya di luar ilmu. Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas ontologis tertentu. Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan yang bersifat empiris ini adalah konsisten dengan asas epistemologi keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses penemuan dan penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah. Oke, yang kedua ada aliran dan objek kajian ontologi. Oke, yang pertama adalah aliran ontologi. Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran seperti yang dipaparkan oleh Amsal Bahtiar. Oke, jadi yang bagian pertama yaitu ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan ini hanyalah satu dan tidak mungkin dua.
hakikat ini sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. Istilah ini menurut Thomas Davidson disebut juga Black Universe. Paham ini kemudian terbagi menjadi dua lagi nih, yaitu ada materialisme. Pada materialisme ini, aliran ini menganggap sumber asal itu dari materi, bukan rohani. Aliran ini dipelopori oleh Thales dan Anaximander. Aliran ini disebut juga naturalisme. Menurutnya bahwa zat yang mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta yang ada hanyalah materi. Yang lainnya, jiwa atau ruh, merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang kedua ada idealisme. Aliran ini adalah lawan dari materialisme nih, yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Yang B ada dualisme. Aliran ini bertentangan dengan materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit gitu. Yang C ada pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Yang D ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti itu nothing atau tidak ada. Doktrin ini ada semenjak zaman Yunani kuno. Jadi ada tiga proposisi dari tentang realitas ini. Tidak ada sesuatu yang eksis atau dapat dikatakan realitas, itu sebenarnya tidak ada. Baik sesuatu itu ada, itu ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu cuma sumber ilusi. Yang ketiga, apabila realitas itu dapat diketahui, ia tidak dapat kita beritahukan kepada orang lain gitu. Oke, yang E ada agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Oke, selanjutnya ada objek kajian ontologi. Objek kajian ontologi ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu objek material dan formal objek. Kalau ini tuh kayak ada artinya gitu ya, yaitu objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek sudut-sudut tertentu seperti manusia sakit untuk kedokteran. Menurut Abdul Khabir menjelaskan ruang kajian ontologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yang artinya yang ada atau being. Pada prinsipnya ada dua. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Ada yang menyebabkan dan ada yang diakibatkan. Ada yang menciptakan tidak sepenuhnya tepat untuk disebut sebagai sebab yang ada, karena hukum sebab akibat berlainan dengan hukum yang menciptakan dan diciptakan. Hukum sebab akibat bisa bersifat fisik, mekanis, berdimensi material, sementara pencipta dan ciptaan di dalamnya selalu terkandung dimensi ideal yang bersifat spiritual. Oke, yang B ada yang nyata atau realitas. Masalah ini dapat dipahami dengan pernyataan bahwa nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Yang C ada esensi dan eksistensi. Dalam setiap yang ada, baik yang nyata maupun tidak nyata, selalu ada dua sisi di dalamnya, yaitu sisi esensi dan sisi eksistensi. Eksistensi berada pada hubungan yang bersifat konkret, baik vertikal maupun horizontal, dan bersifat aktual, dan eksistensi juga berorientasi pada masa kini dan masa depan, sedangkan esensi adalah kemasa laluan. Oke, jadi ada pun cakupan dari ontologi nih, yaitu ada metafisika, ada asumsi, peluang, dan pembelajaran dalam ilmu. Untuk kalian yang mau baca lebih jelasnya bisa kalian skip dulu, bisa kalian pause dulu. Selanjutnya, ontologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini inti dari pembahasan kita, kenapa ontologi itu sebagai landasan pengembangan ilmu. Ontologi ilmu pengetahuan, ini tuh ontologi yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Oke. Aspek-aspek dalam tahapan ontologi ilmu pengetahuan seperti pada di bawah ini, yaitu kayak objek apa yang telah ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dan daya tangkap manusia, bagaimana proses yang menginginkan digalinya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya.
ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pemahaman manusia. Hal ini disebabkan karena metode yang dipergunakan dalam menyusun telah teruji kebenarannya secara empiris. Ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan tentang baik dan buruk, sumber-sumber moral tentang indah dan jelek, serta terkait estetik. Terdapat dua cabang ilmu, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu alam, dan bersifat moral, yaitu yang kemudian menjadi ilmu sosial. Dalam kajiannya, ilmu alam terbagi dua, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Nih, ini berikut adalah contoh pengembangan ilmu, yaitu ilmu murni itu dia tuh berkembang menjadi ilmu terapan, mekanika menjadi ilmu mekanika teknik, hidrodinamika jadi teknik aeronautical dan teknik desain kapal, bunyi menjadi teknik akustik, cahaya dan optik tuh menjadi teknik iluminasi, kelistrikan menjadi teknik elektronik, fisika nuklir menjadi teknik nuklir. Oke, terima kasih banget untuk semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih.